Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Jadi pembahasan kali ini kita masih membahas seputar Superbank, di mana untuk Superbank ini merupakan sebuah bank digital yang tentunya sudah terdaftar di OJK, kemudian juga lembaga penjamin LPS dan juga Bank Indonesia. Jadi untuk Superbank sendiri ini juga bekerja sama dengan dompet wallet dari OVO ya. Jadi mungkin sudah nggak asing. Nah, di sini kita akan bahas seputar dari denda keterlambatan dari kita. Misalkan kita pinjam di aplikasi dari Superbank, jadi ada denda keterlambatannya. Nah, berapa sih dendanya kita akan bahas ya. Jadi resiko ya untuk keterlambatan ketika kita membayar angsuran di Superbank. Apa sih resikonya? Kita akan bahas. Baik, jadi untuk aplikasi Superbank seperti ini, dimana mungkin kalau teman-teman sering menggunakan aplikasi OVO mungkin sudah nggak asing. Nah, di sini kita langsung masuk di aplikasi Superbank. Jadi tampilannya seperti ini. Bahkan di sini kita bisa menabung hingga 10%. Kemudian bebas biaya transfer, deposito mulai dari 500.000, bebas biaya admin. Jadi biaya admin nggak ada ya, karena banyak sekali yang mempertanyakan seputar biaya admin. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah apa sih resiko keterlambatan dari ketika kita misalkan ada nih kita pinjaman di Superbank. Nah, jadi kalau terlambat itu apa sih resikonya? Nah, di sini kita akan bahas ya. Nah, di sini saya langsung masuk di aplikasi dari Superbank. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita klik di bagian dari pelajari lebih lanjut seperti ini. Nah, di sini untuk ketika kita terlambat ya, terlambat bayar di Superbank, apa sih resikonya? Nah, di sini kita scroll ke bawah. Apa yang terjadi kalau saya bayar cicilan lewat dari tanggal jatuh tempo? Nah, jadi resikonya tinggal kita cek di sini. Jadi kita itu kalau kamu bayar cicilan lewat dari tanggal jatuh tempo, kamu akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 0,1% per hari dari jumlah cicilan tertunggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi contoh punya cicilan sekitar 1 juta yang jatuh tempo setiap tanggal 15. Kalau kamu bayar pada tanggal 17, maka total biaya keterlambatan kamu harus membayar sekitar 2000. Jadi nanti angsurannya harusnya adalah 1.002.000 ya. Jadi ini resiko ya, resiko dari keterlambatan ketika kita membayar angsuran di aplikasi dari Superbank ya, ketika sudah lewat jatuh tempo. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman ya, mungkin ada pinjaman nih. Jadi kalau pengen tahu apa sih resikonya ya, di sini resikonya di sini kita akan mendapatkan denda ya. Denda itu 0,1% per hari. Jadi artinya di sini dikenakan denda sekitar Rp2.000. Nah, jadi seperti itu ya untuk resikonya. Dan kemudian untuk resiko yang kedua di sini sebenarnya ada kedua ya. Jadi pastikan kamu selalu bayar tepat waktu. Kalau kamu bayar lewat dari tanggal jatuh tempo bisa berdampak negatif pada pelaporan skor kredit kamu di Slik OJK. Nah, ini berpengaruh juga. Jadi kalau misalkan nih kita gagal ini nanti nama kita untuk di bank itu bakal jelek ya teman-teman, karena di sini masuknya ke skor kredit dari Slik OJK. Jadi seperti itu ya. Itu resiko dari keterlambatan kita membayar di aplikasi dari Superbank ini. Mungkin seperti itu saja, tetapi disclaimer terlebih dahulu di sini buat teman-teman, jadi bijaklah dalam meminjam. Jadi kalau nggak butuh mendingan nggak usah pinjam. Seperti itu saja, terima kasih dan selamat siang.